والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekarang kita masuk di dalam pembahasan hadis kitab Mawaidul Usuliyah, yaitu hadis yang kelima. Di sini kita akan membahas tentang permasalahan suatu perkara yang bisa menghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala itu dengan rahmatnya yang begitu agung, begitupun dengan maghfirahnya yang begitu agung, tatkala ada seseorang yang senantiasa berharap kepada Allah untuk mendapatkan rahmat ataupun pengampunan, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, asalkan dengan syarat hamba tersebut harus sungguh-sungguh di dalam mencari rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Qala idza 'alimta sayyi'atan fa atbi'ha hasanatan. Qala qultu aminal hasanati qawla la ilaha illallah. Qala na'am hiya ahsanul hasanat. Pernah ada seorang sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhai dari beliau. Beliau bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajarkan kepadaku amalan, suatu perbuatan yuqarribuni ilal jannah, yang bisa mendekatkan diriku ke surga, wa yubaiduni minan nar, dan bisa menjauhkanku dari siksa api neraka." Qala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza 'alimta sayyi'atan fa atbi'ha hasanatan. Idza 'amilta sayyi'atan fa atbi'ha hasanatan." Jika kamu melakukan suatu perbuatan dosa, maka setelah itu lakukan perbuatan baik, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sahabat itu bertanya lagi, "Kuntu aminal hasanati qaulu la ilaha illallah." Apakah yang dimaksud dari sebagian kebaikan itu adalah mengucapkan la ilaha illallah? Nabi Muhammad SAW menjawab, "Na'am, hiya ahsanul hasanat." Mengucapkan la ilaha illallah itu merupakan paling baiknya kebaikan. Bahkan sebesar apapun dosa seseorang, seperti halnya orang kafir, mungkin dulu ketika dia masih kafirnya pernah berjudi, pernah berzina, pernah perbuatan maksiat yang besar-besar mungkin dia lakukan. Akan tetapi tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah dengan masuk Islam, semuanya itu terhapus dengan hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu saking besarnya daripada keagungan dua kalimat syahadat. Terus lagi disebutkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, wakila wa kinayatun an adamil mu'akhadah biha wa in kana tabi'atan fi sukum. Yang dimaksud, misalkan kita pernah berbuat maksiat, terus lakukan perbuatan baik agar supaya perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan dosa. Maksudnya gimana? Ada menyatakan yang dimaksud adalah kinayah. Maksudnya gini, di catatan amal kita, nanti kan diserahkan sama Allah. Mungkin dulu pernah maksiat ini. Itu ada yang dimaksud, maksudnya itu gini. Tidak disiksa karena adanya catatan ini, tapi catatannya masih ada. Dulu si A pernah berbuat dosa, tapi diampuni sama Allah. Itu pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya
Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Jadi maksudnya Allah itu tetap masih ada catatannya di buku amal, tapi tidak diadab karena perbuatan itu sama Allah. Itu maksud yang pertama. Ada juga yang menyatakan enggak, sama Allah Subhanahu wa taala di buku catatan itu dihapus. Misal dulu pernah alhamdulillah dirogen. Karena taubat dari perbuatan itu, akhirnya ya Allah, aku dulu pernah berbuat maksiat kepadamu, yaitu memberi togel misalnya. Sekarang aku sedekah ya Allah. Semoga dengan sedekah ini bisa menghapus dosa yang telah lalu. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Dihapus catatannya. Yang dulunya di catatan amal itu ada pernah beli togel, itu dihapus ada. Begitupun siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sampai-sampai Al-Imam Ali Zainal Abidin itu menyatakan dalam hal perbuatan baik, wala tahqiru min ta'atihi syai'an. Jangan pernah kita itu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Misalkan dengan hanya mengucapkan alhamdulillah, misalkan ya. Tak sampuni dahar kula jenengan alhamdulillah. Allah telah memberikan kenikmatan berupa makanan ini sehingga bisa kenyang. Ucapan alhamdulillah ini remeh di hadapan manusia, akan tetapi di sisi Allah belum tentu itu remeh. Bisa jadi dengan ikhlasnya kita ketika mengucapkan alhamdulillah menjadi sebab kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Begitupun dengan perbuatan maksiat. Mungkin melirik perempuan kan remeh itu. Melirik perempuan akhirnya timbul syahwat. Kalau kita meremehkan perbuatan seperti ini, mungkin dengan wudhu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena meremehkan itu akhirnya apa? Tidak tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena perbuatan maksiatnya kecil, kita anggap kecil, itu menjadi sebab kita suul khotimah. Dan banyak seperti sebagaimana kita tahu ada seorang yang pintar dalam masalah ilmu agama, namanya Barseso. Niku kesalahan awalnya apa? Ngelirik kepada perempuan, akhirnya timbul syahwat. Setan terus goda, lirik enggak apa. Itulah santrimu. Lirik, ayo, akhirnya dikenalan. Namanya manusia gitu. Kan kalau sudah khilaf itu kadang ilmu itu tertutup. Walaupun dulu pernah belajar zina itu gini perbuatan dosa besar ini, karena sudah ada hawa nafsu, setan kumpul, tertutup, ilmunya hilang. Akhirnya apa? Berduaan sama santrinya. Setelah berduaan apa? Pegang-pegangan tangan. Terus akhirnya terjadilah perbuatan zina. Setelah zina apa? Karena takut ketahuan, dibunuh. Sampai akhirnya dibunuh. Orang hamil membunuh 2 orang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki Barseso ini meninggal dalam keadaan suul khotimah kepenteng. Alhamdulillah. Awalnya dari apa? Perbuatan dosa kecil. Makanya tidak boleh kita itu meremehkan dosa kecil. Begitupun perbuatan baik jangan pernah diremehkan. Terus Allah Subhanahu wa taala itu memiliki beberapa kemurahan. Di sini disebutkan ketika seseorang itu melakukan perbuatan maksiat, maksudnya bukan maksiat yang besar gitu. Maksiat misalkan mungkin apalah yang kecil-kecil, melirik wanita gitu. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mengutus 2 malaikat. Malaikat raqib sama atid. Ketika kejelekan yang dilakukan, maka itu tugasnya malaikat atid. Nah, ketika seseorang melakukan kejelekan ini, ketika mau ditulis, ditegur sama malaikat raqib. Tunggu sampai waktu berapa? 6 jam. Kata malaikat ini. Ya, bisa tunggu. Iya, kalau misalkan sampai 6 jam orang ini belum tobat, tulis tentang apa? Kata malaikat yang kanan. Akhirnya 6 jam lewat tak tobat, maka ditulis oleh malaikat kiri, sehingga tertulis si fulan bermaksiat. Makanya kita itu dalam Islam sholat 5 kali. 5 kali. Kalau di madhabnya Imam Abu Hanifah itu witir itu wajib, Pak.
Sholat witir itu wajib. Sholat 5 kali, misal subuh ya. Subuh jam 4:30. Ke zuhur berapa? Berapa jam? Kurang lebih 6. Makanya kalau misalkan kita melakukan dosa antara subuh sampai zuhur, dengan kita sholat zuhur itu dosanya terhapus dengan sholat zuhur ke asar. Berapa jam? Anggaplah 3 jam. Antara dosa zuhur sampai asar terhapus dengan sholat asar. Asar ke maghrib 3 jam. Begitu seterusnya. Belum lagi kalau misalnya subuh terus sholat duha, terhapus. Makanya naudzubillah kalau misalkan orang nggak pernah sholat, kapan terhapusnya dosa? Berarti malaikat selalu nyatet, oh ini tidak ada tobat sama sekali. Makanya ketika sholat itu dianjurkan baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tujuannya apa? Siapa tahu mungkin tadi ada kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau misalkan zina, minum khamar, terus lagi judi, itu ada hukumannya sendiri, obatnya lain. Kalau zina harus ada ghairul muhsan, ada muhsan. Kalau misalnya ghairul muhsan itu belum pernah nikah, itu hukumannya diasingkan antara pelakunya. Misalkan yang perempuan ditaruh di Banyuwangi, yang laki-laki ditaruh di Jakarta, agar supaya tidak ketemu. Terus sebelumnya itu dicambuk 100 kali baru obatnya diterima. Kalau ghairul muhsan ditanam sampai kelihatan kepalanya saja, dilempari batu sampai meninggal, baru dosa zina itu terampuni. Akan tetapi bagi seseorang yang mungkin dulunya pernah bermaksiat, kata Allah, itu kalau misalkan nggak ada orang yang tahu, itu jangan pernah diumbar. Alhamdulillah mungkin si A gitu, dulu itu pernah zina, terus tobat. Jangan bilang ke orang lain, aku dulu pernah zina, jangan gitu. Gimana caranya? Tutupi. Tobat sama Allah, dengan sungguh-sungguh tobatnya, insya Allah dengan tobat tersebut akan diampuni. Kenapa? Karena kalau kita bilang aku dulu pernah zina, itu justru nanti kena hukuman. Kena hukuman. Karena apa? Dikatakan itu sebagai pengakuan. Makanya kalau dosa kita tidak pernah diketahui sama siapapun kecuali kita, jangan dibuka kepada siapapun. Jangan dibuka kepada siapapun. Dengan harapan kita minta ampun sama Allah, sungguh-sungguh tobat dan ulangi, itu nanti Allah akan ampuni. Terus lagi banyak perbuatan baik itu. Bahkan dikisahkan dulu itu ada seorang laki-laki yang bernama Nabhan At-Tamari. Beliau ini punya toko kurma. Suatu saat ketika beliau lagi jaga tokonya, ada pembeli, masih muda cantik. Mungkin si pembeli ini nggak pakai cadar, kelihatan namanya laki-laki gitu. Saya mungkin jenengan misalnya joko-joko yang teman doayu, kan betul nggak? Wah gitu teman. Tapi insya Allah teman ini terjaga gitu, nggak sampai di bawah masuk insya Allah. Nah ini karena mungkin terbawa nafsu sampai sanjang itu. Iki loh di jero toko iki ono kurma sing luwih apik teko sing di Joko. Akhirnya masuk si perempuan ini diambil, dipeluk diambil. Tapi bukan sampai zina. Nah, bedanya sahabat sama kita apa? Kalau sahabat sudah berbuat dosa, kesalahan itu langsung healing terus. Ya Allah, menyesal. Nah, setelah melakukan perbuatan itu tapi tidak zina nih sahabat ini, langsung datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa. Begitu. Nabi mendengar kan, langsung Nabi melengos. Tak direken. Diambil lagi. Ya Rasulullah, aku berbuat dosa. Melengos lagi. Ya Rasulullah, aku berbuat dosa. Melengos lagi. Maksudnya apa? Lek ngelakon itu, so ojo diduduk sopo-sopo, ojo diumbang. Pasti Nabi itu seperti itu. Cukup antara kamu sama Allah. Tobat, sungguh-sungguh, insya Allah akan ngampuni. Akhirnya karena orang ini merasa punya dosa besar sekali, tidak lego. Kok sampai seperti ini Nabi kita Muhammad SAW? Akhirnya diakhiri diceritakan, ya Rasulullah tadi ketika aku jaga toko ada seorang perempuan cantik, tak bawa masuk ke
rumah tak perlu tambu. Kalau gitu kata Nabi, ayo ikut. Kata Nabi, wudu'o dihapusno wudu'e sunah-sunah lakonono. Sudah wudu sembahyang wudu lagi lalu sholat sama. Setelah itu, setelah sholat apa? Apakah dihukum? Enggak. Heran lagi, sudah ya, semua ya semari, dosamu diampuni. Itulah besarnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, pokoknya benar-benar. Dan ingat sekali lagi, kalau kita pernah berbuat dosa, jangan diumbar pada siapapun. Nah, terus lagi, dulu itu pernah Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi ini berzina, hamil, punya anak itu dibunuh. Hamil punya anak itu dibunuh. Datang ke Nabi Musa. Ya Nabi Musa, aku telah berbuat dosa. Apakah Allah akan mengampuni? Kata Nabi Musa, Allah akan mengampuni segala dosa hambanya sebesar apapun. Temenan ta, dosa kuwi gede. Sak gedene apa dosamu bakal diampuni karo Gusti. Memangnya apa dosamu? Kata Nabi Musa, aku telah hamil di luar nikah, terus anakku ini tak bunuh. Kaget Nabi Musa. Wah, ini dosa besar ini. Pergi kamu dari sini, kata Nabi Musa. Putus asa orang Yahudi. Akhirnya pergi. Setelah pergi Nabi Musa ditegur sama Allah. Hei Musa, ampunanku ini seluas melebihi daripada luasnya dosa hambaku seluruh bumi. Jadi kalau misalkan seluruh manusia ada di bermaksiat, maksiat yang sebesar apapun, ampunan yang aku miliki itu melebihi dosa mereka sendiri. Kenapa ada orang ingin bertobat datang kepadamu minta solusi, justru kamu usir dia? Apakah kamu ini pengen ngalah-ngalahi aku? Istilahnya seperti itu. Akhirnya Nabi Musa itu merasa bersalah karena telah menghalangi orang yang akan berbuat tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ditegur sama Allah. Bahkan dulu pernah di zamannya Bani Israel itu ada seorang, kalau bahasa sekarang ini pembunuh bayaran. Pembunuh ini sudah membunuh 99 orang. Akhirnya datang ke seorang kiai. Kiai kula niki sampun mejahi tiyang 99. Kata kiai pertama, waduh dosamu gede sekali. Ndak iso diampuni. Akhirnya, lu lek ngono wis gak ganekno satu saya bisa tak pateni pisan. Bunuh kiainya. Akhirnya datang ke suatu kiai yang satunya kiai bijaksana, kata kiai saya sudah bunuh 100 orang, salah satunya kiai. Akhirnya sama kiai yang kedua ini, Allah itu ampunannya luas. Sebesar apapun dosamu, asalkan kamu benar-benar ingin tobat sama Allah, pasti Allah akan mengampuni daripada perbuatan dosa yang telah kau lakukan. Oh gitu ya. Iya, kalau gitu sekarang kamu turuti kata-kataku. Kamu tobat dari dosa ini. Sekarang kamu wudu, sholat taubat. Setelah itu kamu jangan pernah tinggal lagi di daerah yang pernah kamu buat. Pindah ke tempat lain, yang mana di sana itu banyak orang-orang baik. Oh iya. Akhirnya pindah. Akhirnya dia jadi kiai di sana, jadi orang baik. Itulah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghendaki kebaikan pada seseorang. Yang awalnya buruk bisa jadi baik. Begitupun kalau Allah menghendaki yang awalnya baik bisa jadi. Makanya jangan sampai kita pernah meremehkan dari perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, man qala la ilaha illallah salasa marrat fi yaumihi kana lahu kafarah li kulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 3 kali di harinya, maka ucapan la ilaha illallah 3 kali itu akan menjadi penebus dosa yang ia lakukan di hari itu. La ilaha illallah 3 kali. Kita dalam sholat diajarkan berapa kali? Kalau diambil pokoknya mungkin
3 kali 5 nah, insya Allah ya ampun dosa-dosa kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inti daripada semua itu, tatkala kita dulu pernah melakukan perbuatan dosa, kita sadar, kita sesali perbuatan dosa itu. Yang kedua apa? Minta ampun sama Allah. Yang ketiga, kita bertekad agar supaya tidak mendekati dosa itu lagi. Dan langkah selanjutnya apa? Kita perbanyak perbuatan baik dengan harapan agar supaya perbuatan dosa yang pernah kita lakukan dahulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu. Dan yang kedua, jangan pernah kita meremehkan perbuatan taat sekecil apapun. Karena bisa jadi perbuatan taat yang kita anggap remeh menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita bisa meninggal husnul khotimah karena perbuatan itu. Dan jangan pernah kita meremehkan perbuatan jelek sekecil apapun, karena ditakutkan perbuatan jelek ini menjadi sebab murkanya Allah sehingga menyebabkan kita meninggal su'ul khotimah. Itu kuncinya ini. Mungkin hanya itu yang bisa kita disampaikan. Perbanyak perbuatan baik, dan semoga Allah menerima daripada perbuatan baik kita selama ini dan menjadikan perbuatan baik itu sebagai pelebur daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ala habibnya wa qudiyya sallallahu alaihi wa Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ini terakhir ya. Berarti ini amalannya. Maqala la ilaha illallah salasa marrat fi yaum. Jadi jangan sampai kita dalam sehari lepas dari mengucapkan la ilaha illallah 3 kali. Karena dalam hadis ini mengucapkan la ilaha illallah 3 kali itu bisa menjadi penghapus dosa di hari itu. 3 kali. Dengan hati yang mantap kita yakin dengan ucapan ini Allah akan mengampuni dosa kita. Allahumma sholli dan ya Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa qadran fil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma Allahumma اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها برحمتك ارحم الراحمين. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مرحمنا كل بخير يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان اصل حاجاتنا كثير وفي حاجاتنا كلها يا الله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة.